Dari masa kecil yang penuh perjuangan, hingga langkah-langkah yang mengubah sejarah dunia. Mereka bukan hanya dikenal karena karya, tapi karena kisah di balik setiap keputusan yang mereka ambil. Setiap nama besar menyimpan perjalanan yang luar biasa. Apakah kamu penasaran? Mari kita telusuri kisahnya. Ken Kutaragi lahir di Tokyo, Jepang, pada tahun 1950. Ia tumbuh di lingkungan keluarga sederhana. Orang tuanya menjalankan usaha kecil, sementara Ken kecil lebih sering sibuk dengan hal-hal yang berhubungan dengan alat elektronik. Sejak kecil, Ken sudah menunjukkan rasa ingin tahu yang luar biasa. Kalau kebanyakan anak seusianya senang bermain di luar rumah, Ken justru lebih suka berada di dalam, membongkar mainan atau alat yang ada di rumah. Kadang radio ayahnya tiba-tiba hilang suaranya, atau jam dinding tiba-tiba terbuka bagian belakangnya. Dan biasanya, Ken adalah pelakunya. Ia tidak bermaksud merusak, tapi hanya ingin tahu bagaimana barang-barang itu bekerja. Setiap kali ia melihat lampu menyala atau suara keluar dari radio, ia selalu penasaran. Kok bisa ya alat ini hidup? Orang tuanya sering kali kesal karena barang di rumah rusak setelah disentuh Ken. Tapi lama-lama mereka sadar, anak mereka punya bakat yang berbeda. Alih-alih memarahi, mereka mulai mendukung rasa penasarannya. Mereka membiarkan Ken bereksperimen dengan peralatan bekas, asalkan tidak yang masih dipakai di rumah. Ken kecil juga suka menghabiskan waktu di sekolah dengan pelajaran sains dan teknologi. Ia senang membuat benda-benda sederhana, seperti lampu kecil dari baterai atau mainan yang bisa bergerak. Ia bukan anak yang paling pintar di kelas, tapi ketika pelajaran berhubungan dengan listrik atau mesin, ia selalu menonjol. Selain itu, Ken dikenal sebagai anak yang tidak mudah menyerah. Kalau sesuatu tidak berhasil, ia akan mencoba lagi, dan lagi sampai menemukan jawabannya. Sifat itulah yang nantinya membuatnya sukses besar di masa depan. Di masa kecilnya, Jepang sedang berkembang pesat dalam bidang teknologi. Radio, televisi, dan alat elektronik mulai banyak digunakan masyarakat. Melihat semua perkembangan itu membuat Ken semakin yakin bahwa dunia teknologi adalah masa depannya. Tanpa disadari, kebiasaannya membongkar dan memperbaiki alat sejak kecil menjadi dasar penting dalam hidupnya. Dari sinilah perjalanan panjang Ken Kutaragi, sang calon pencipta konsol legendaris PlayStation, benar-benar dimulai. Setelah melewati masa kecil yang penuh dengan rasa ingin tahu, Ken Kutaragi tumbuh menjadi remaja yang semakin tertarik dengan dunia teknologi. Di sekolah menengah, ia mulai belajar lebih dalam tentang listrik, rangkaian elektronik, dan cara kerja mesin. Guru-gurunya melihat bahwa Ken punya kemampuan lebih di bidang ini. Kalau ada pelajaran yang berhubungan dengan sains, ia selalu terlihat bersemangat. Tapi kalau pelajaran lain seperti sejarah atau olahraga, semangatnya biasa saja. Ia bukan murid yang suka menonjol di depan kelas, tapi diam-diam. Ia sering bereksperimen di rumah dengan alat-alat bekas. Di masa itu, Jepang sedang berkembang pesat setelah masa perang. Banyak perusahaan teknologi bermunculan dan membuat produk baru seperti radio, televisi, dan kamera. Ken melihat semua itu dengan rasa kagum. Ia berpikir, suatu hari nanti, aku juga ingin membuat sesuatu yang bisa digunakan banyak orang. Ketika remaja lain menghabiskan waktu bermain atau jalan-jalan, Ken lebih suka mengutak-atik rangkaian listrik dan membaca buku tentang teknologi. Ia suka mencari tahu kenapa sebuah alat bisa berfungsi, dan bagaimana cara membuatnya lebih baik. Setelah lulus sekolah menengah, Ken melanjutkan pendidikannya ke University of Electrocommunications, salah satu universitas terkenal di Jepang, yang fokus pada bidang teknik dan teknologi. Di kampus, ia merasa benar-benar berada di tempat yang tepat. Setiap hari ia belajar tentang transistor, chip, dan komputer. Hal-hal yang menjadi dasar dari semua perangkat elektronik modern. Ia sering begadang di laboratorium, mencoba membuat alat-alat sederhana bersama teman-temannya. Kadang alatnya tidak berfungsi, kadang meledak kecil, tapi Ken selalu tertawa dan mencoba lagi. Ia juga dikenal sebagai mahasiswa yang penuh ide. Dosen-dosennya kagum dengan cara berpikirnya yang tidak biasa. Kalau teman-temannya mengikuti aturan dari buku, Ken lebih suka mencari jalan baru yang lebih efisien. Dari masa kuliah, inilah kecintaan Ken terhadap teknologi benar-benar tumbuh. Ia tidak hanya ingin menjadi insinyur biasa, tapi ingin menciptakan sesuatu yang bisa mengubah cara orang berinteraksi dengan teknologi. Setelah lulus dari universitas dengan nilai yang baik, Ken mulai berpikir ke langkah berikutnya, bekerja di perusahaan besar yang bisa menampung ide-idenya. Dan disitulah, tanpa disadari,
langkah besar menuju sejarah PlayStation akan segera dimulai. Setelah lulus dari University of Electrocommunications, Ken Kutaragi mulai mencari pekerjaan. Saat itu, ia sudah yakin bahwa dunia elektronik adalah tempatnya. Ia ingin bekerja di perusahaan yang bukan hanya besar, tapi juga bisa memberinya kesempatan untuk berinovasi. Akhirnya, Ken diterima bekerja di Sony, salah satu perusahaan elektronik terbesar di Jepang saat itu. Sony sudah terkenal karena produk-produknya seperti radio, televisi, dan pemutar kaset. Bagi Ken, bisa bergabung di sana seperti mimpi yang jadi kenyataan. Ketika pertama kali masuk kerja, Ken ditempatkan di bagian pengembangan produk elektronik. Pekerjaannya tidak mudah. Ia harus memahami sistem kerja alat yang rumit dan belajar banyak dari para insinyur senior. Namun, semangat dan rasa ingin tahu yang dimilikinya sejak kecil membuatnya cepat beradaptasi. Ken dikenal sebagai karyawan muda yang punya banyak ide. Ia tidak hanya mengikuti perintah atasan, tapi sering memberi saran untuk memperbaiki desain atau menambah fitur baru pada produk. Beberapa rekan kerjanya menganggapnya terlalu berani, karena budaya kerja di Jepang biasanya menekankan agar karyawan muda tidak terlalu menonjol atau membantah yang lebih tua. Tapi Ken tidak bisa diam kalau punya ide bagus. Salah satu hal yang membuat Ken menonjol adalah cara berpikirnya yang berbeda. Ia selalu bertanya mengapa dan bagaimana caranya supaya lebih baik. Kalau sebuah alat sudah bekerja dengan baik, bagi Ken itu belum cukup. Pasti masih ada cara agar bisa lebih efisien, lebih cepat, atau lebih praktis. Bos-bosnya di Sony awalnya menganggap Ken agak aneh, tapi mereka juga tahu bahwa ide-idenya sering membawa hasil yang bagus. Ia mulai dipercaya menangani proyek-proyek kecil yang berhubungan dengan pengembangan chip dan sistem elektronik. Selain pintar, Ken juga sangat tekun. Ia bisa bekerja berjam-jam tanpa lelah, terutama kalau sedang mencoba sesuatu yang baru. Kadang ia pulang larut malam, atau bahkan tidur di kantor karena terlalu fokus dengan eksperimen yang sedang dikerjakannya. Meskipun pekerjaannya cukup berat, Ken merasa senang. Ia merasa sedang berada di jalur yang benar. Di dalam hatinya, ia tahu bahwa teknologi bukan hanya tentang mesin dan kabel, tapi tentang bagaimana membuat hidup manusia jadi lebih mudah dan menyenangkan. Saat itu, belum ada yang tahu bahwa salah satu karyawan muda di Sony ini suatu hari akan membuat sesuatu yang mengubah dunia hiburan selamanya. Tapi semuanya dimulai dari sini, dari seorang insinyur muda bernama Ken Kutaragi yang berani berpikir beda di antara ribuan karyawan Sony lainnya. Setelah beberapa tahun bekerja di Sony, Ken Kutaragi mulai dikenal sebagai insinyur yang cerdas dan penuh ide. Ini una dasar lebat non bayako project elektronik. Tapi ini datan warna yang ingin melakukan sesuatu yang lebih besar. Saat itu, dunia teknologi sedang berkembang dengan cepat. Komputer mulai dikenal masyarakat, dan permainan video atau video game mulai populer, terutama karena perusahaan seperti Nintendo dan Sega. Anak-anak di seluruh dunia mulai senang bermain game di rumah. Ken, yang juga seorang ayah muda, memperhatikan hal ini dari dekat. Putrinya sering bermain Nintendo Entertainment System, NES, di rumah. Setiap kali melihat putrinya asik menatap layar dan tertawa, Ken mulai berpikir, game ini benar-benar menyenangkan. Tapi, bisa nggak ya dibuat jadi lebih canggih? Sejak saat itu ia mulai tertarik dengan dunia video game. Tapi masalahnya, Sony saat itu tidak tertarik sama sekali dengan bisnis game. Mereka menganggap video game hanya mainan anak-anak dan tidak serius untuk dijadikan bisnis besar. Namun, Ken punya pandangan berbeda. Ia melihat bahwa game bukan cuma hiburan, tapi bisa jadi masa depan teknologi. Game bisa memadukan suara, gambar, dan interaksi manusia dengan mesin, hal yang sangat menarik baginya sebagai insinyur elektronik. Ken mulai bermimpi. Bagaimana kalau Sony bisa membuat teknologi baru yang membawa pengalaman bermain game ke level yang belum pernah ada sebelumnya? Mungkin bukan sekadar mainan, tapi alat hiburan masa depan. Karena belum bisa mengutarakan ide itu secara langsung ke atasan, Ken mulai mempelajari lebih dalam tentang chip dan sistem yang bisa digunakan untuk game. Ia membaca banyak buku, meneliti sistem grafis, dan mencari tahu bagaimana cara meningkatkan kualitas suara dalam game. Di kantor, ia tetap bekerja seperti biasa, tapi di waktu senggang, pikirannya selalu melayang ke ide tentang mesin hiburan canggih yang bisa membuat orang benar-benar tenggelam dalam permainan. Meski belum tahu bagaimana caranya, Ken yakin bahwa suatu hari nanti, ia akan bisa mengubah pandangan dunia terhadap game. Ia percaya teknologi bisa membuat game bukan sekadar hiburan, tapi pengalaman yang nyata dan mengesankan. Pada saat itu, tidak ada yang tahu bahwa mimpi aneh
Ken Kutaragi ini akan menjadi awal dari sesuatu yang sangat besar, sesuatu yang kelak disebut PlayStation. Di akhir tahun 1980-an, Ken Kutaragi semakin penasaran dengan dunia game. Ia masih bekerja di Sony, tapi pikirannya sering memikirkan cara untuk membuat konsol game jadi lebih canggih. Saat itu, perusahaan Nintendo sedang berada di puncak kejayaan berkat konsol Super Nintendo Entertainment System, SNES. Ken memperhatikan bahwa walau game Nintendo sangat populer, masih ada banyak hal yang bisa ditingkatkan, terutama dari segi suara. Ia berpikir, bagaimana kalau aku membuat chip suara yang bisa bikin game jadi lebih hidup? Tanpa banyak bicara ke atasannya, Ken mulai mengerjakan proyek kecil ini di waktu luang. Ia ingin membuat chip suara yang bisa menghasilkan efek audio yang lebih realistis, tidak hanya bunyi bip-bip seperti game pada umumnya. Ia bekerja keras, bahkan kadang sampai larut malam. Suatu hari, Ken punya kesempatan untuk berbicara langsung dengan pihak Nintendo. Ia menunjukkan ide chip ciptaannya, chip yang bisa membuat suara dalam game jadi jauh lebih bagus. Pihak Nintendo tertarik, karena ide itu sangat berbeda dan bisa membuat produk mereka lebih unggul dari pesaing. Akhirnya, Ken Kutaragi bekerja sama dengan Nintendo untuk membuat chip suara khusus, yang nantinya dikenal dengan nama Sony SPC7200 chip. Ini digunakan di dalam konsol Super Nintendo, SNES, dan menjadi salah satu alasan mengapa suara dalam game SNES terdengar begitu bagus dan khas pada masanya. Namun, ada satu masalah besar. Saat Sony mengetahui bahwa Ken bekerja sama dengan Nintendo, para petinggi di Sony sangat marah. Mereka menganggap Ken sudah bertindak di luar batas, karena Sony saat itu sama sekali tidak tertarik pada dunia game. Bagi mereka, video game bukan bisnis yang terhormat bagi perusahaan sebesar Sony. Beberapa rekan kerja bahkan menertawakan Ken dan menganggap tindakannya nekat. Tapi Ken tidak menyesal. Ia percaya bahwa proyek ini penting dan bisa membawa Sony ke arah baru. Ia yakin bahwa masa depan hiburan ada di dunia interaktif seperti game. Untungnya, ada satu orang penting di Sony yang melihat potensi besar dari apa yang dilakukan Ken, yaitu Norio Ohga, salah satu eksekutif tertinggi di Sony. Ia tidak hanya melindungi Ken dari kemungkinan dipecat, tapi juga memberi kesempatan agar ide-idenya bisa terus berkembang. Kerja sama Ken dengan Nintendo mungkin dimulai dengan langkah kecil, tapi dari sinilah semuanya berubah. Chip ciptaannya menjadi bagian penting dari kesuksesan Super Nintendo, dan di balik itu, Ken mulai melihat peluang yang jauh lebih besar. Membuat konsol game yang sepenuhnya milik Sony. Ia mungkin belum tahu caranya. Tapi semangat dan keberaniannya untuk melangkah berbeda dari orang lain sudah membuka pintu menuju sejarah besar yang akan segera terjadi setelah proyek kerjasamanya dengan Nintendo berjalan dan chip suaranya sukses besar di konsol Super Nintendo, SNES. Ken Kutaragi mulai dikenal di dunia teknologi sebagai insinyur berbakat. Namun di dalam perusahaan Sony, situasinya tidak sepenuhnya baik-baik saja. Banyak petinggi di Sony yang merasa tidak senang dengan tindakan Ken. Mereka menganggap kerjasamanya dengan Nintendo adalah tindakan nekat dan melanggar aturan perusahaan. Sony saat itu masih berfokus pada produk elektronik seperti TV, radio, dan audio, bukan video game. Bagi sebagian orang di Sony, dunia game dianggap hanya mainan anak-anak, bukan bisnis yang serius. Ken sendiri tahu bahwa ia sudah mengambil risiko besar, tapi ia juga yakin bahwa apa yang ia lakukan benar. Ia menghadapi masa depan di dunia game. Ia percaya bahwa teknologi game bisa berkembang jauh lebih besar dari yang orang bayangkan. Situasi semakin panas ketika berita kerjasama itu menyebar di internal Sony. Beberapa eksekutif senior bahkan ingin memecat Ken karena dianggap mempermalukan perusahaan. Untungnya, satu orang penting berdiri di pihaknya, Norio Ohga, presiden Sony saat itu. Ohga adalah orang yang berpikiran terbuka. Ia juga berasal dari latar belakang musik. Jadi ia mengerti betapa pentingnya kualitas suara dan hiburan. Ketika Ken menjelaskan idenya tentang masa depan dunia game dan potensi pasar yang besar, Ohga mulai tertarik. Ia tidak langsung setuju, tapi ia juga tidak membiarkan Ken dipecat. Ohga melihat bahwa Ken bukan hanya insinyur biasa. Ia punya visi yang berbeda dan berani melawan arus. Biarkan dia terus bekerja, kata Ohga. Mungkin dia bisa membawa sesuatu yang baru untuk Sony. Dengan dukungan itu, Ken bisa tetap bekerja di Sony, namun hubungan antara Sony dan Nintendo mulai berubah. Meskipun proyek chip suara mereka sukses, muncul ketegangan karena perbedaan pandangan dan kepentingan bisnis. Di sisi lain, Ken semakin yakin bahwa Sony seharusnya tidak hanya menjadi pembuat komponen untuk perusahaan lain. Ia berpikir, kenapa kita tidak membuat konsol game sendiri?
Ide itu terdengar gila bagi banyak orang di Sony. Mereka takut gagal dan tidak mau mengambil risiko di pasar yang belum jelas. Tapi bagi Ken, ide itu justru tantangan menarik. Ia tahu bahwa kalau Sony mau berani mencoba, mereka bisa menciptakan sesuatu yang benar-benar baru. Sesuatu yang akan mengubah dunia hiburan. Meskipun masih banyak yang meragukannya, Ken tidak menyerah. Ia terus memperjuangkan mimpinya dan perlahan mulai meyakinkan beberapa orang di Sony untuk mendukung idenya. Dari konflik dan pertentangan inilah, awal mula kelahiran PlayStation mulai terbentuk. Setelah konflik di dalam Sony mulai mereda, Ken Kutaragi tetap berpegang teguh pada mimpinya, membuat konsol game sendiri. Ia yakin bahwa masa depan hiburan digital akan ada di dunia game, bukan hanya di televisi atau musik seperti yang selama ini menjadi fokus Sony. Pada saat itu, Sony dan Nintendo sebenarnya sudah menjalin hubungan yang cukup dekat berkat proyek chip suara yang dibuat Ken. Melihat kerjasama itu berhasil, kedua perusahaan mulai membahas kemungkinan untuk membuat konsol game bersama. Ide besarnya cukup sederhana tapi luar biasa untuk zaman itu. Nintendo ingin membuat versi baru dari Super Nintendo yang bisa memutar CD-ROM, bukan hanya cartridge, kaset game. Sementara itu Sony punya teknologi CD yang sudah sangat maju. Jadi kolaborasi ini seolah cocok sekali. Nintendo punya pengalaman di dunia game, dan Sony punya teknologi audio dan media penyimpanan yang canggih. Proyek ini diberi nama PlayStation, dengan spasi 2 kata. Ken Kutaragi yang menjadi otak utama di balik pengembangan perangkat kerasnya, ia sangat bersemangat, karena akhirnya impiannya untuk membuat konsol game mulai terlihat nyata. Namun, di balik semua itu, hubungan antara Sony dan Nintendo mulai renggang. Masalah utamanya adalah soal hak dan kendali atas teknologi CD-ROM yang akan digunakan. Sony ingin tetap memiliki kontrol atas format CD dan keuntungan dari game yang dijual di dalamnya, sementara Nintendo tidak setuju. Mereka khawatir Sony akan mendapatkan terlalu banyak keuntungan dan pengaruh di dunia game. Setelah beberapa pertemuan dan negosiasi yang panjang, akhirnya kerjasama itu berantakan. Yang paling mengejutkan, Nintendo secara tiba-tiba mengumumkan di depan publik bahwa mereka batal bekerja sama dengan Sony dan akan berpartner dengan Philips, perusahaan lain dari Eropa. Pengumuman itu membuat Sony terkejut, terutama Ken Kutaragi yang sudah menghabiskan waktu, tenaga, dan ide untuk proyek tersebut. Banyak orang di Sony kecewa dan merasa dipermalukan, tapi Ken tidak menyerah. Ia berpikir, kalau Nintendo tidak mau bekerja sama, kenapa Sony tidak membuat konsolnya sendiri? Awalnya, ide itu terdengar mustahil. Sony tidak punya pengalaman membuat game atau konsol. Bahkan, banyak eksekutif di Sony yang menolak karena takut gagal. Tapi Ken tidak berhenti meyakinkan mereka. Ia terus menunjukkan potensi besar pasar game dan bagaimana Sony bisa menjadi pemain utama kalau berani mencoba. Akhirnya, berkat semangat dan keyakinannya, Ken mendapat dukungan penuh dari Norio Ohga dan beberapa petinggi lain. Sony pun memutuskan untuk melanjutkan proyek konsol tersebut secara mandiri. Nama proyek itu pun berubah menjadi satu kata, PlayStation. Kegagalan kerja sama dengan Nintendo yang awalnya terasa pahit, justru menjadi titik balik besar bagi Ken Kutaragi dan Sony. Dari pengkhianatan itu, lahirlah tekad baru. Untuk membuktikan bahwa Sony bisa berdiri sendiri dan bahkan melampaui Nintendo. Setelah kerja sama dengan Nintendo gagal, banyak orang di Sony sempat merasa kecewa dan ragu. Mereka takut proyek konsol game akan berakhir begitu saja. Namun Ken Kutaragi tidak mau menyerah. Baginya, ini bukan akhir. Justru awal dari sesuatu yang besar. Ken percaya bahwa Sony bisa membuat konsol game sendiri, tanpa bantuan siapapun. Ia mulai meyakinkan para petinggi Sony bahwa pasar game punya potensi luar biasa. Saat itu, industri video game sedang berkembang sangat cepat di seluruh dunia. Anak-anak, remaja, bahkan orang dewasa mulai menjadikan game sebagai hiburan utama di rumah. Meyakinkan Sony bukan hal mudah. Banyak eksekutif senior menganggap ide membuat konsol game terlalu berisiko. Mereka khawatir akan rugi besar jika gagal bersaing dengan Nintendo atau Sega, yang sudah jauh lebih berpengalaman. Tapi Ken tidak menyerah. Ia terus menjelaskan visi dan rencananya secara detail. Bagaimana konsol buatan Sony akan menggunakan teknologi CD-ROM yang bisa menampung lebih banyak data daripada kaset biasa. Dengan CD, game bisa punya grafik 3D yang lebih keren, musik yang lebih nyata, dan cerita yang lebih panjang. Akhirnya, setelah banyak perdebatan, Sony setuju untuk melanjutkan proyek ini. Ken diberi kepercayaan penuh untuk memimpin tim pengembangan. Ia membentuk tim kecil yang terdiri dari para insinyur muda yang bersemangat, dan mereka mulai bekerja dari nol untuk membuat konsol impian itu.
prosesnya tidak mudah. Banyak tantangan teknis yang harus diselesaikan, mulai dari desain perangkat keras, sistem grafis 3D, hingga bagaimana konsol itu bisa digunakan dengan mudah oleh pemain. Tapi Ken dan timnya tidak kenal lelah. Mereka sering bekerja siang dan malam, mencoba berbagai ide dan memperbaiki kesalahan satu persatu. Setelah bertahun-tahun bekerja keras, akhirnya pada 3 Desember 1994, Sony resmi merilis PlayStation di Jepang. Hasilnya luar biasa. Konsol itu langsung disambut dengan sangat antusias oleh para gamer. Grafisnya terlihat lebih hidup, suaranya jernih, dan game-gamenya terasa jauh lebih modern dibandingkan pesaingnya. Beberapa bulan kemudian, PlayStation juga dirilis di Amerika dan Eropa, dan hasilnya sama luar biasa. Konsol itu laris di pasaran dan menjadi fenomena global. Game-game seperti Tekken, Resident Evil, Gran Turismo, dan Final Fantasy VII membuat PlayStation semakin populer di seluruh dunia. Bagi Ken Kutaragi, ini adalah momen yang sangat membanggakan. Ia berhasil membuktikan bahwa mimpinya bukan sekadar angan-angan. Apa yang dulu dianggap proyek gila oleh banyak orang, kini menjadi salah satu produk paling sukses dalam sejarah industri hiburan. PlayStation bukan hanya konsol game biasa. Ia menjadi simbol perubahan besar dalam cara orang menikmati teknologi dan hiburan. Dan semua itu berawal dari keberanian satu orang yang tidak takut bermimpi dan melawan arus. Setelah dirilis pada tahun 1994, PlayStation langsung menjadi sensasi di seluruh dunia. Tidak butuh waktu lama bagi konsol ini untuk menguasai pasar. Di Jepang, PlayStation laris manis hanya dalam hitungan minggu, dan ketika diluncurkan di Amerika serta Eropa, antrian panjang terbentuk di depan toko-toko. Banyak orang yang awalnya tidak terlalu tertarik dengan video game mulai ikut membeli PlayStation, karena tampilannya yang modern, dan kemampuannya memutar CD-ROM. Game-game di PlayStation terlihat jauh lebih canggih dibandingkan konsol sebelumnya. Grafiknya lebih halus, suaranya lebih nyata, dan efek 3D-nya terasa memukau untuk ukuran masa itu. Para pengembang game juga senang dengan hadirnya PlayStation. Berbeda dengan konsol lain yang lebih sulit diprogram, Sony memberikan alat dan dukungan yang memudahkan para developer untuk membuat game baru. Akibatnya, muncul banyak game legendaris yang sampai sekarang masih diingat, seperti Crash Bandicoot, Tekken, Metal Gear Solid, dan Final Fantasy VII. Konsol ini bukan hanya sukses secara penjualan, tapi juga mengubah cara pandang orang terhadap game. Sebelumnya, banyak yang menganggap game hanya mainan anak-anak. Namun dengan PlayStation, game mulai dianggap sebagai bentuk hiburan serius yang bisa dinikmati semua umur. Bahkan, game mulai dipandang sebagai karya seni. Ada cerita, musik, dan emosi di dalamnya. Kesuksesan besar PlayStation membuat Sony benar-benar berubah. Perusahaan yang awalnya tidak percaya pada dunia game, kini justru menjadi pemimpin di industri tersebut. Dalam waktu beberapa tahun, Sony berhasil menyaingi bahkan melampaui Nintendo dan Sega, dua perusahaan besar yang sebelumnya menguasai pasar. Ken Kutaragi, yang dulu dianggap aneh karena tertarik pada game, kini dipuji sebagai bapak PlayStation. Ia menjadi sosok penting di Sony dan terus memimpin tim pengembangan untuk membuat konsol generasi berikutnya. Pada tahun 2000, Sony meluncurkan PlayStation 2, PS2, penerus dari PlayStation pertama. Konsol ini bahkan jauh lebih sukses. Dengan kemampuan grafis yang lebih tinggi dan dukungan untuk memutar DVD, PS2 menjadi konsol paling laris sepanjang masa, dengan penjualan lebih dari 150 juta unit di seluruh dunia. Kesuksesan ini membuat nama Ken Kutaragi semakin dikenal, bukan hanya di Jepang, tapi juga di seluruh dunia. Ia tidak hanya dianggap sebagai seorang insinyur, tapi juga sebagai visioner, seseorang yang mampu melihat masa depan dan berani mewujudkannya. Namun, di balik semua keberhasilan itu, Ken tetap orang yang sederhana. Ia sering mengatakan bahwa kesuksesan PlayStation bukan karena dirinya sendiri, tapi karena kerja keras tim dan keyakinan bahwa game bisa menjadi bagian penting dari kehidupan manusia. PlayStation tidak hanya menjadi konsol game. Ia telah menjadi simbol era baru dalam dunia hiburan digital. Dan semua itu berawal dari satu orang yang berani berpikir berbeda di tengah perusahaan besar yang awalnya tidak percaya pada idenya. Kesuksesan besar, PlayStation membuat nama Ken Kutaragi dikenal di seluruh dunia. Dari seorang insinyur biasa di Sony, ia berubah menjadi sosok penting yang membawa perusahaan itu ke level baru. Ia bukan hanya membuat produk yang laris, tapi juga mengubah cara orang melihat dunia game. Namun bagi Ken, kesuksesan itu bukan akhir dari perjalanan. Ia terus memimpin tim pengembangan untuk menciptakan konsol generasi berikutnya. Setelah PlayStation 2, PS2 meledak di pasaran, ia dan timnya langsung mulai merancang PlayStation 3, PS3. Project PS3 tidak mudah.
Sony ingin membuat konsol yang jauh lebih canggih, dengan kemampuan grafis tinggi dan teknologi yang belum pernah ada sebelumnya. Ken berperan besar dalam pengembangan prosesor Cell, otak utama PS3 yang sangat kompleks. Meskipun peluncuran PS3 di tahun 2006 sempat mengalami kesulitan karena harga yang tinggi dan persaingan ketat, Sony tetap berhasil mempertahankan posisinya di dunia game. Di balik layar, Ken mulai merasa waktunya di Sony sudah cukup lama. Setelah puluhan tahun bekerja, ia ingin memberi ruang bagi generasi baru untuk melanjutkan inovasi yang ia mulai. Akhirnya pada tahun 2007, Ken Kutaragi resmi pensiun dari Sony. Walaupun sudah pensiun, pengaruhnya tetap terasa. Tanpa Ken, mungkin Sony tidak akan pernah masuk ke dunia game, dan PlayStation tidak akan pernah lahir. Ia berhasil membuktikan bahwa ide yang awalnya dianggap gila bisa mengubah sejarah, asalkan diperjuangkan dengan tekad dan kerja keras. Setelah keluar dari Sony, Ken tetap aktif di dunia teknologi. Ia menjadi penasihat di beberapa perusahaan dan membantu pengembangan teknologi baru di bidang robotik dan kecerdasan buatan, AI. Ia juga sering diundang untuk memberikan ceramah tentang inovasi dan semangat pantang menyerah. Bagi banyak orang, Ken Kutaragi bukan hanya seorang pencipta PlayStation, tapi juga simbol dari keberanian untuk bermimpi besar. Ia berani menantang pandangan lama, melawan ketidakpercayaan, dan membuktikan bahwa visi bisa mengalahkan keraguan. PlayStation sendiri terus berkembang hingga sekarang. Dari PS1, PS2, PS3, PS4, hingga PS5, semua membawa semangat dan warisan dari ide awal Ken Kutaragi. Setiap kali seseorang menyalakan konsol PlayStation di rumah, secara tidak langsung mereka sedang menikmati hasil dari impian besar seorang insinyur Jepang yang tidak pernah berhenti percaya pada visinya. Kini, nama Ken Kutaragi dikenang sebagai The Father of PlayStation. Sosok yang mengubah dunia hiburan digital dan menunjukkan bahwa inovasi besar seringkali lahir dari keberanian untuk berpikir berbeda.